Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita akan membahas untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 untuk pertemuan 1, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, di mana keunggulan suatu daerah dan keterbatasan daerah lain dapat menimbulkan interaksi. Contohnya, yang pertama, keunggulan desa adalah hasil pertanian, sedangkan wilayah kota terbatas hasil pertanian, maka akan terjadi penjualan dari desa ke kota. Yang kedua, keunggulan perkotaan adalah menghasilkan alat elektronik, sedangkan di pedesaan tidak mampu menghasilkan elektronik, maka pedesaan akan berinteraksi dengan wilayah perkotaan untuk mendapatkan alat elektronik. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, jika kita lihat dari judul ini, terdapat kata keunggulan, kemudian keterbatasan antar ruang, kemudian ada permintaan, ada penawaran, dan ada teknologi. Nah, di sini coba kita bahas satu persatu. Keunggulan, berarti keunggulan itu adalah karena kita di sini antar ruang, berarti keunggulan ini dimisalkan bahwasannya suatu daerah memiliki keunggulan atau kelebihan terhadap potensi jika dibandingkan dengan daerah lain. Kemudian ada keterbatasan antar ruang. Nah, keterbatasan antar ruang ini bisa dicontohkan misalnya antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, mereka ini memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kemudian ada permintaan, di mana permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta atau yang ingin dibeli oleh seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada penawaran. Nah, penawaran ini adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau yang ingin dijual oleh produsen kepada konsumen. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini adalah tidak asing lagi bagi kalian atau bagi kita semua bahwasannya teknologi sangat amat membantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali sebelum kita lanjutkan, yaitu di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Coba kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Kalian mungkin akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Tentunya barang yang kalian konsumsi berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka macam. Namun, perlu kalian ketahui bahwa faktor uang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa atau masyarakat pegunungan ataupun masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket dan hipermart. Nah, berbeda dengan pelaku masyarakat di daerah pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang, baik yang membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa.
Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Nah, biasanya di pedesaan itu keunggulannya adalah dalam hal bidang pertanian, yaitu dalam hal bercocok tanam, yaitu sayuran. Nah, baik, di sini Ibu akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang permintaan. Dalam hal ini, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta karena ruang. Contoh, masyarakat kota membutuhkan smartphone, dan jika di kota terdapat permintaan pupuk dan alat untuk bertani, di perkotaan memiliki keterbatasan dalam pertanian sehingga akan terjadi permintaan dari perkotaan, sehingga terjadi interaksi antar ruang. Yang kedua, keunggulan dan keterbatasan antar ruang penawaran. Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, keindahan alam, dan pesona alam. Selain itu, dapat terdapat pula keunggulan suatu wilayah yang berkaitan dengan peluang dari sisi ekonomi. Keunggulan ini menawarkan peluang yang menjanjikan. Keunggulan antar wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang ketiga, keunggulan dan keterbatasan teknologi. Nah, di sini bagi permintaan, teknologi ini dapat membantu dalam bidang perbandingan harga secara tepat. Dengan adanya teknologi, permintaan ini dapat informasi melalui suatu produk, kemudian dengan teknologi mendapatkan informasi produk lain, kemudian dengan teknologi kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Sedangkan bagi penawaran, teknologi ini membantu dalam bidang penurunan biaya produksi melalui penggunaan mesin. Kemudian dengan teknologi penawaran dapat membantu dalam hal mendapatkan bahan dan peralatan produksi lebih murah. Dan dengan adanya teknologi bagi penawaran dapat menciptakan produk baru dan kemudahan untuk promosi. Di sini Ibu tampilkan beberapa gambar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang terhadap permintaan, yaitu ada gambar handphone, ada gambar laptop, kemudian ada gambar pupuk dan alat pertanian. Nah, di sini dapat kita bedakan bahwasanya permintaan terhadap kebutuhan untuk masyarakat kota dan desa, di mana masyarakat kota memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap elektronik, sedangkan di masyarakat pedesaan memiliki permintaan yang tinggi terhadap pupuk dan peralatan pertanian. Nah, di sini bukan berarti masyarakat desa tidak membutuhkan alat-alat elektronik, apalagi di zaman modern sekarang ini. Masyarakat pedesaan sudah mengenal atau sudah menggunakan dan sudah tidak heran lagi dengan yang namanya handphone dan laptop ini. Tetapi kita bisa melihat bahwasannya permintaan yang lebih banyak terhadap elektronik ini adalah terdapat pada masyarakat perkotaan. Nah, di sini juga karena masyarakat perkotaan lebih banyak permintaan terhadap laptop, sedangkan masyarakat pedesaan lebih banyak terhadap perlengkapan dan peralatan pertanian, maka di sini bisa antara masyarakat perkotaan dan pedesaan melakukan interaksi antar ruang seperti itu. Misalnya, karena masyarakat desa lebih banyak menghasilkan hasil-hasil pertanian, maka masyarakat desa bisa menyalurkan barang-barang pertanian tersebut kepada masyarakat kota. Begitu juga sebaliknya. Nah, inilah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam hal permintaan.
keunggulan dan keterbatasan antar ruang penawaran. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan potensi atau sumber daya alam dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat tabel yang sudah Ibu tampilkan, sumber daya alam apa saja yang dihasilkan oleh setiap provinsi, di mana banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia di berbagai provinsinya. Ada timah, kemudian ada pupuk, kemudian ada minyak bumi, ada semen, ada tekstil, kemudian ada batik, ada rokok, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, silahkan anak-anak melihat dan memperhatikan tabel yang sudah Ibu tampilkan. Nah, ini ada 4 pulau, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, jika tadi terdapat 4 pulau untuk potensi sumber daya alam, nah di sini Ibu tampilkan kembali ada 4 pulau, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua beserta provinsi-provinsinya yang menghasilkan sumber daya alam atau potensi alam. Nah, di sini dapat kita lihat secara bersama begitu banyak setiap provinsi menghasilkan potensi dan sumber daya alam. Nah, sekali lagi kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia telah diberikan begitu besar, begitu banyak sumber daya alam yang sudah Allah berikan kepada kita, dan sepatutnya kita bisa menjaganya dengan sebaik mungkin. Nah, jika tadi Ibu menampilkan mengenai potensi alam yang terdapat di Indonesia, yaitu hasil bumi dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu tampilkan bagaimana pesona alam yang terdapat di Indonesia. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keindahan atau pesona alam tersendiri, ya, dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini Ibu tampilkan ada Bali, ada Raja Ampat, ada Wakatobi. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengunjungi daerah tersebut, ya. Dan jika belum, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengunjungi pesona-pesona alam yang ada di Indonesia. Nah, sepatutnya kita bangga. Tidak harus kita pergi jalan ke luar negeri untuk melihat keindahan alam. Nah, kita cukup mengunjungi pesona-pesona alam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang teknologi. Nah, dengan adanya teknologi ini tentunya sangat membantu kita, mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini Ibu tampilkan beberapa gambar. Yang pertama ada mesin produksi. Tentunya ini adalah yang digunakan oleh seorang produsen. Dengan adanya mesin, tentunya mempermudah produsen untuk memproduksi barang dengan menghasilkan barang yang lebih berkualitas, kemudian lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada media bagi kita untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke pusat perbelanjaan, cukup dengan menggunakan aplikasi, ya, apalagi di zaman sekarang ini yang kegiatan kita mungkin cukup padat, apalagi sekarang kita dalam keadaan pandemi, jadi kita cukup memesan kebutuhan yang kita inginkan melalui aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Tentunya banyak, ya, contohnya salah satunya Shopee, kemudian ada Lazada, kemudian ada Tokopedia, dan lain-lain.
Nah, ini tentunya penemuan teknologi yang sangat amat membantu para konsumen ataupun produsen. Kemudian yang ketiga ada transportasi. Nah, dengan adanya transportasi ini juga tentunya juga memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pendistribusian misalnya. Nah, ini lebih cepat karena sudah ada transportasi baik darat, kemudian udara ataupun laut. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang tentunya membantu kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam kebutuhan, kemudian ada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kita semua, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, di mana di situ ada permintaan, ada penawaran, ada teknologi. Nah, ternyata dalam hal kegiatan tersebut ada pelaku-pelaku ekonomi yang menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi. Oke, kalau begitu kita bahas ya. Apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ada produsen, kemudian ada konsumen, dan ada distributor. Nah, ketiga pelaku ini tentunya kalian sudah paham karena sudah dibahas di kelas 7. Produsen berarti yang menghasilkan barang, konsumen berarti yang mengkonsumsi atau menggunakan barang, dan distributor berarti
Jika belum paham bisa nanti bertanya kepada Ibu ya secara langsung atau melalui media sosial. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Ibu adalah Ibu Arum dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.